Oh, KBP. AKBP tuh bang nggak percaya Yesus bang. Kalau percaya, Yesusnya percaya, kepada Yesusnya percaya. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus itu kan, ya kita juga salah ya. Jadi silang berarti. Tetapi apakah Yesus itu Tuhan? Ah, ya mari kita bicarakan kan begitu. Karena Yesus Tuhan Yesus, bang, kalau menurut abang. Tidak. Lanjut yang tadi Bang Bob. Oh, jangan-jangan Bang Bob ini saksi apa lagi nih? Enggak, karena begini ya. Karena kalau kita pergi ke luar negeri itu nggak pernah mengatakan Yesus itu God. Yesus itu Lord. Lord Jesus, nggak pernah God Jesus, Lord. Nah berbicara Lord, raja-raja dulu itu kerajaan ini, kaisar ini itu Lord semua, my Lord. Tuhan. Jadi Lord itu ternyata manusia yang stratanya paling tinggi. Iyalah, Luhut aja Lord sebenarnya. Ya, Lord Luhut ya, penguasa. Tapi dia tetap dari manusia. Begitu. Nah tetapi kan kalau iya bang, kalau menurut cara pribadi abang, Yesus itu apa bang? Yesus itu manusia, Yesus itu utusan. Enggak, jabat, maksudnya nabi doang gitu bang. Iya, Yesus itu utusan. Gini, pertanyaannya gini, biar langsung kena nih. Yesus itu pencipta bukan bang? Enggak. Pulatnya bang ini. Ini saksi apa berbulu AKBP ini. Enggak benar. Saya AKBP masih terdaftar AKBP. Kalaupun ada pendeta AKBP menanyakan kepada saya akan jawab apa yang ada di Alkitab. Betul. Tetapi Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran. Itu harus kita akui dong. Ya, pengajaran Paulus. Maka Yesus itu Tuhan. Karena Paulus sendiri mengatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, Allah dan Tuhan itu beda. Iya, beda. Tapi bang, aku Yesus itu karena Yohanes itu bang. Itu tergantung apanya ya, mengartikannya. Kalau satu Yohanes itu kan yang mengatakan firman itu adalah Allah, itu ya. Nah kalau itu dikatakan, saya bisa kalau itu dijadikan dasar, bisa nggak dikatakan Allah itu adalah firman? Enggak. Iya. Enggak kan? Enggak bisa bang. Enggak berarti kalau tidak bisa maka Allah lebih besar dari firman. Firman lebih kecil dari Allah. Siapa yang lebih besar, kuasa Bapa atau kuasa Yesus? Oh, Bapa dong. Salah udah. Loh, terus? Kuasanya Bapa kan namanya Roh Kudus. Kuasa Yesus juga namanya Roh Kudus. Berarti kan satu kuasa, berarti kan sama kuasanya. Iya. Kuasa itu sumbernya dari mana? Yang perlu dicari itu. Roh Kudus. Nah, berarti tanpa Roh Kudus Bapa itu tidak ada kuasa. Betul. Waduh. Nah, ini nih kena nih Bobson nih. Allah menciptakan manusia pakai Roh Kudus apa enggak? Pakai Roh Kudus dong. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak nggak bisa menciptakan apa-apa. Di mana itu tertulis? Ah, inilah pelajaran-pelajaran baru nih yang penting. Muslim aja kalau gue pakai, dengerin dulu bang. Kalau Muslim kalau gue pakai jurus ini udah minta ampun, udah langsung nyembah. Cium tangan gue udah, ya cium lah. Cium dia. Jadi gini, untuk mengenal Tuhan itu memang harus ada kronologi, harus ada rincian biar kita tahu siapa Yesus. Jadi gini, Bapak itu hanya sebatas mengutus, tidak lebih. Itulah kelebihan Bapa. Dia cuma bisa mengutus dan berkehendak. Bapa tidak bisa bertindak. Yang bisa bertindak itulah disebut Roh Kudus. Yesus pekerjaannya bukan bertindak, bukan mengutus, tapi bersinar. Makanya dia dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Itulah kelebihan Yesus, bersinar. Bapa tidak bisa bersinar, tetapi Yesus bersinar. Roh Kudus berkuasa tapi tidak bersinar. Bersinar sama berkuasa beda ya. Berkuasa itu api. Sifatnya itu api yang menghanguskan. Jadi Bapa ini menghancurkan setan itu pakai kuasa Roh Kudus. Jadi Bapa tidak bisa turun dari surga mukulin setan, dia nggak bisa. Dia harus ada Roh Kudus yang menghancurkan baru. Nah, tetapi Bapa dan Roh Kudus ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yaitu satu. Makanya kalau sudah seperti itu cara kerja Tuhannya, apanya kronologinya, wajib persen Yesus itu adalah Allah atau pencipta itu. Oke, tapi Paulus bilang bukan begitu. Allah dalam artian itu seperti ini. Allah itu kan artinya sesuatu yang disembah. Sementara Tuhan adalah penguasa. Allah juga kalau tidak memiliki jabatan Tuhan juga nggak ada gunanya. Sampah. Iya dong. Sekarang gini, lo duduk bertata. Enggak, gini Bang Luga. Karena Paulus bilang hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ini yang mana lagi nih pengajaran Bang Luga ini? Nih, gini. Tuhan kan artinya penguasa. Iya kan? Penguasa tunggal. Ya.
Allah artinya bukan penguasa yang disembah. Kalau dia cuma disembah tapi dia tidak berkuasa, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya, Bang, sampah. Untuk apa disembah kalau nggak? Saya balikin, untuk apa disembah kalau tidak ada kuasanya? Makanya yang memegang kekuasaan itu bukan Bapa, tapi Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan. Berarti salah dong yang menyembah Allah. Makanya Yesus dan Bapa itu satu, nggak bisa dipisahkan. Makanya dia disebut Allah dan Tuhan. Bang jadi macam Yohanes pula, Bang, kau, Bang. Iya, jadi Bang BSS. Mau nanya ini namanya menterapi otak. Bukan. Dasar kita kan pengajaran Paulus. Paulus bilang Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Nah, ini Nabi Luka beda lagi. Sama kan yang disebut raja itu Yesus atau Bapa? Bukan. Kalau raja banyak, Raja Daud, Raja Persia pun ada raja. Raja sorga. Yang disebut raja sorga itu Bapa apa Yesus? King of Kings. Bapak lah. Salah. Lagian Yesus nggak pernah dibilang raja surga. Yesus itu di dalam Matius 24 ya dikatakan raja itu akan berkata kepada yang duduk di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Berarti Yesus menganggap dirinya raja dan raja ini punya Bapa. Bapa Ya, dengan raja beda. Berarti rajanya diberkati Bapa. Kok raja diberkati? Harusnya raja yang memberkati. Kan gini, raja itu berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Yang duduk di sebelah kanan, yang diberkati oleh Bapakku. Nah, kenapa tidak rajanya? Kenapa tidak rajanya yang berkati? Kenapa Bapaknya? Nah, berarti yang punya berkat Bapaknya. Iya, tapi yang jabatan raja siapa? Anak kan. Jabatan raja itu dipegang oleh anak. Jabatan raja itu datang tiba-tiba atau karena diberikan? Diberikan oleh Bapak, tetapi yang menjabat raja bukan Bapak. Berarti raja itu datang dari Bapa, berasal dari Bapa, diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Oke, sekarang yang menjabat raja siapa? Itu namanya Raja Kualat kalau sekarang dia bicara rajanya. Tapi sebelum raja itu datang dari mana? Dapat dari mana? Gini ya. Maka dialah sumber segala sesuatunya. Iya, saya tahu. Yang memegang jabatan raja itu Bapak apa Yesus? Siapa? Yesus. Betul, yang memegang jabatan King of King itu adalah Yesus. Yang memberikan jabatan King of King itu siapa? Bapak. Ya sudah, berarti tanpa Bapak Yesus nggak bisa jadi raja. Iya betul, tapi ini juga gini. Ini seru nih. Jadi gini, Bapak memberikan kuasa kepada anak, kepada raja, ya kan? Yang menjadi raja di sini siapa? Yesus. Nah, Bapak raja bukan? Yang memberikan kerajaan itu, yang punya kerajaan. Iya, dia raja bukan? Oh, lebih dari raja, dia yang punya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan. Betul. Sampai selama-lamanya. Tapi tetap bukan raja. Lah, yang punya, bagaimana mungkin raja lebih besar daripada yang punya kerajaan? Bapak, jabatan Bapak itu lebih tinggi dari raja, Pak. Bapak itu tidak punya jabatan, tetapi dia yang punya segalanya. Iya, tetapi yang memegang jabatannya yang sekarang posisi intinya kalau dia bukan raja, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan raja. Siapapun bisa menjadi raja, tetapi tidak ada satu orang pun atau satu pun yang bisa memiliki kerajaan itu selain Bapa. Bapa lah yang punya kerajaan. Kepada siapa diserahkan? Kepada siapa yang diberikan kerajaan itu, raja itu ya itu Bapa yang punya kuasa. Nggak ada yang bisa intervensi. Makanya dengerin dulu nih, biar paham nih, biar Bapak ini memberikan kerajaan kepada anaknya. Yang menjadi raja itu anaknya, bukan bapaknya. Iya, yang punya kerajaan? Bapaknya, tapi yang jadi raja anaknya. Oke, nah berarti itu aja putar-putar aja gitu. Satu waktu ketika yang punya kerajaan mengambil tahta jabatan raja ini, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan dia yang punya. Karena dia anaknya, kecuali dia pembantunya. Loh, kalau memang Bapak mau ambil, apa yang bisa? Hanya karena dia anaknya? Oke. Hanya karena alasan itu? Oke, sekarang ku tanya. Ada nggak laki-laki terhormat di dunia ini? Kalau dia mandul nggak punya anak, ada nggak? Nggak ada hubungannya, Bang Luga. Itu maksudnya ke masalah punya anak gitu? Nih, saya kasih tahu. Anak Bapak itu menjadi terhormat. Itu karena ada anak. Lah, berarti sebelum ada anak, Bapak itu nggak terhormat, begitu? Iya, artinya kan kalau anaknya tidak ada, ya nggak terhormat lah. Coba misalnya Bang Bob. Berarti sebelum Yesus ada, Bapak itu nggak terhormat? Ya memang enggak. Lah,
Berarti Allah Abraham itu siapa kalau pada sebelum ada Yesus Bapa itu tidak terhormat? Jadi siapa Saya kasih itu contoh. Abraham? Saya kasih contoh ya. Nih, saya buka kamera saya. Luga ini terhormat pada waktu dia berbicara. Yesus Raja ngomong, dia terhormat kan. Tapi kalau Luga Oh, nggak bisa ngomong. nggak bisa. Nah, Jadi itu kalau kita Bang membatasi seolah-olah kemuliaan Bapa itu seperti yang ada di pikiran kita. karena Nggak Yesus bisa itu seperti adalah itu. Yesus itu betul. Yesus bahkan ada suara dari langit. Langit terbuka. Lalu terdengar suara kepada Yohanes. Dialah anak yang kukasihi. Ya, Kalau hanya seandainya hanya kepadanya aku berkenan. Itu Kalau sudah dia nyata punya dikatakan. Itu sudah nyata dikatakan Bapa. Bapa Oke. berkenan kepada Yesus. Tetapi Yesus Mengubah. itu apakah Yesus itu mengambil kekuasaan Bapanya? Tidak. Apakah Yesus itu mengganti kedudukan Bapanya? Tidak. Tapi Bang, kalau aku nggak ada nanya, anaknya, Bang Luka. kalau Bentar, nggak ada Bang, anaknya, bentar, Bapak terhormat gak? Terhormat Bapa itu tanpa anak juga tetap Tuhan. Wah inilah, Bang Luka. inilah. Sesat. Lah, memang Nggak betul. jelas. Bang, Salah bentar, itu, sesat Bang. itu. Bukan. Bentar, Bang Luka. Bang BSS. Balik ke Yohanes Ya. tadi, Bang. Ya. Itu menurut Abang tadi gimana, Bang, yang Yohanes tadi, Bang? Yang pada mulanya adalah firman. Iya, Firman Bang. itu bersama-sama dengan Allah, firman Ya. itu adalah Allah. Ya, Ya, itu kalau saya ya setelah Ya. membaca itu menunjukkan bahwa Yesus itu datang dari Allah. Yesus itu ada itu karena Allah. Bahagian dari Allah, bahagian ya karena firman Allah. Artinya Jadi apa? gini. Yesus itu di dalam kandungan Maria tanpa Bapa. Gini. Berarti kalau dia tanpa Bapa, berarti kalau di dalam kehidupan manusia, berarti anak di luar ini dong, pernikahan apa zina ya. Maka ayat itu menjelaskan Yesus itu bukan datang dari perzinahan, bukan datang dari perselingkuhan atau bukan datang dari yang jelek, tetapi Yesus itu datang dari kuasa Tuhan. Nah itu loh, kuasa Allah. Jadi kan maksudnya, Bang, gini, Bang. Berarti Yesus itu berarti firman Allah, kan benar kan, Bang? Firman Allah yang menjadi manusia gitu, Bang. Iya, karena Betul. Yesus itu ada tanpa persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki. Maka dia Nah, ada karena firman. Iya, enggak gitu, Bang. Ibarat itu kalau Yesus itu ada firman Allah, kenapa enggak bisa jadi Tuhan, Bang? Loh, ya nggak Menurut bisa Abang, lah. Karena kenapa, Tuhan Bang? itu, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Itu perintahnya. Jadi gini, oke. Jadi Jadi- seperti apapun yang ada, yang terjadi di dunia ini, tidak akan ada Tuhan lain selain Bapa itu tadi. Jadi saya bisa Tapi, Bang, menyimpulkan kata-kata ya. Yesaya pun kan firman yang kukeluarkan akan enggak akan balik dengan sia-sia, Bang. Jadi kan Yesus kan udah kembali nih, Bang, menjadi firman Allah kan, Bang. Mm-mm. Nah, jadi menurut Abang itu Yesus itu Tuhan, bukan, Bang? Oh enggak. Saya kan Gini. katakan tadi. Oke. Tetapi Jadi Ye- sama dengan Allah, Bang. Yesus Tuhan itu berdasarkan pengajaran. juga Berdasarkan pengajaran. Bentar. Tetapi Oke, kalau- silakan. Gini. Kalau kita mau mengenal Yesus itu, maka mulailah ketika Yesus berada di dalam kandungan Maria. Makanya saya selalu bertanya kepada teman-teman apologet Kristen, Yesus itu ada pada saat kapan? Mereka mengatakan pada saat sebelum dia lahir juga di dunia sudah ada. Loh, salah saya katakan. Yesus ada setelah dia diberikan namanya Yesus. Pada saat kapan dia bernama Yesus? Ketika berada di kandungan Maria. Sebelum dia di kandungan Maria, kalau ada teman-teman mengatakan Yesus sudah ada, namanya siapa? Betul, Bang, betul. Sebelumnya dia enggak bernama Yesus, dia itu firman Allah. Ketika menjadi Nah, manusia firman baru bernama ini- Yesus. Nah, firman ini apakah sudah ada nama? Sebutannya memang firman Allah, Bang. Enggak pakai nama. Dia dipakai nama Berfirman- karena dia menjadi manusia, Bang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apakah Yesus yang menjadi terang? Enggak, Bang, enggak, bukan gitu, Bang, maksudku, Bang. Kan Yesus Ah, itu firman Allah, Bang. Kan firman itu kan banyak. Menurut Abang apa firman itu, Bang? Itu kan suara, perkataan kan. Juga. Bang. Sebentar ya. Firman Oke, itu silakan, begini. Firman Sebentar. itu begini. Firman itu kalau menurut pemahaman saya, firman itu bukan sebatas perkataan Allah. Tetapi firman itu adalah kehendak Allah. Sebentar aja. Nih. Kehendak, Sorry. keinginan. Jadi apa? Allah itu tidak perlu bicara ketika Allah berkehendak. Jadi. Allah berkehendak. Hancur Oke, Bang, gunung gantian, itu, Bang. hancur. Allah Gantian, berkehendak. Datang angin ribut, jadi datang. Jadi ketika Allah berkehendak, maka itu adalah menjadi firman karena keluar dari Allah. Tapi, Bang, enggak ada, Bang, di Alkitab, Bang, bahwa Tuhan enggak ada maksudnya itu Allah enggak berfirman maka jadi itu enggak ada, Bang. Kalau di Alkitab ya, tauku. Nah, jadi begini, Semuanya kalau Allah berfirman, Bang. nah, kenapa dikatakan Allah berfirman? Itu menunjukkan itu terjadi dari kehendak Allah.
Karena kalau tidak diceritakan Allah, dituliskan atau dikatakan Allah berfirman, maka itu tidak bersumber dari Allah. Tetapi karena dia bersumber dari Allah, maka dikatakan Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Proses terjadinya itu tadi berasal dari Allah. Oke, biar saya selesaikan sebentar ya juga. Kamu diam dulu sebentar. Kamu diam dulu. Jadi gini, Bang. Jadi Bang Bobson ini bukan orang Kristen. Ya, saya dari pengajarannya dia ini saksi Yehova. Kalau dia bukan, enggak, abang jangan marah dulu ya. Nanti dimarahin sama pendeta aku, abang, Bang. Iya. Aku masih terdaftar di AKBP Damai, Resort Damai. Betul. Abang memang terdaftar di AKBP, itu betul, saya percaya. Tetapi pengajaran abang, ini bukan pengajaran Kristen ini. Ini bukan Kristen, Bang. Emang jadi, kalau Kristen yang gimana? Kristen itu seperti ini. Kan tadi saya tanya sama abang, apakah kalau Yesus tidak ada, apakah Bapa bisa menciptakan langit dan bumi? Bisa. Abang bilang bisa. Itu salah. Itu salah. Karena kalau Yesus diam, misalnya dia tidak mentaati Bapa, maka Bapa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya juga begitu. Sebentar. Inilah konsep ketuhanan yang benar. Jadi, kenapa Yesus bisa bergelar Tuhan? Karena itu. Karena mahalnya di situ. Kalau seandainya Bapa bisa menjadikan bumi ini tanpa firman, maka Yesus bukan Tuhan. Oh, berarti karena, menurut Bang Luga, firman itu alat atau sarana yang digunakan Bapa untuk menciptakan, begitu ya? Kalau sarana bisa diganti, misalnya sapu nih. Sapu. Iya, alat. Saya bisa menciptakan sapu, tapi kalau sudah bagian dari saya, contoh misalnya, apakah saya bisa melihat kalau nggak ada bola mata saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, berarti alat Yesus, kan? Bukan alat, bagian. Contoh misalnya bagian. Gini, berarti bagian dari Allah yang menciptakan gitu. Betul. Contoh misalnya nih. Oke, saya paham. Saya ikutin. Bagian dari Allah yang menciptakan. Ya, perkataan saya bukan alat, tapi bagian dari saya yang bisa melakukannya. Gitu. Jadi pada waktu bentar. Jangan sampai ke situ dulu. Berarti bagian dari Bang Luga yang untuk menciptakan, begitu ya? Nah, kalau itu tanpa kehendak dari Bang Luga, bisa nggak dia menciptakan? Tidak bisa. Tapi kalau misalnya firman itu juga tidak mengikuti kehendak dari sang pencipta itu, tidak bisa juga. Nah, mungkinkah bagian dari Bang Luga tidak mengikuti atau tidak menjalankan kehendak Bang Luga? Bisa aja, bisa. Tapi saya akan hancur. Bisa. Bisa. Contoh misalnya berarti itu bukan bagian dari Bang Luga. Loh, kalau bagian dari Bang Luga, dia akan mengikuti apa kehendak Bang Luga. Itulah bagian dari Bang Luga. Bisa. Misalnya gini, saya berkehendak pengen bangun. Ya, tapi badannya nggak mau bangun. Nggak mau, bisa aja. Berarti sakit dong Bang Luga. Nah iya, makanya kan jadi rusak. Makanya. Nah berarti bagian tubuhnya itu sedang rusak, sedang tidak baik kan begitu? Makanya kan saya bilang, kalau seandainya Yesus tidak mau mengikuti Bapa, apakah Bapa bisa menciptakan langit dan bumi? Bisa. Nggak bisa. Oh, kenapa nggak bisa? Karena yang punya kehendak ini adalah pemilik dari bagian dia itu tadi. Hidup ini nggak cuma butuh kehendak, Pak. Kalau cuma jadi begini Bang Luga. Bang Luga pernah lihat nggak teman saudara-saudara kita yang tidak punya tangan? Dia tidak punya bagian tubuh untuk memegang. Tangan itu makan. Iya, tangan bagian ya. Roh. Nah, tadi ini katanya Yesus itu yang bagian dari Allah yang menciptakan. Nih, Yesus itu kan firman. Firman itu kan satu dengan roh. Seandainya rohnya Bang Bobson tidak ada, dicabut rohnya, mati. Apakah Bang Bobson bisa berkehendak? Loh, jangan disamakan seperti itu. Allah itu bukan seperti roh manusia. Nggak bisa gitu Bang Luga. Roh Allah itu bukan seperti roh manusia. Itu salah tuh. Salah. Loh, jadi gini. Jadi memang ajaran seperti ini, maaf nih ya, bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran apologet seperti saya dan apologet-apologetnya lain. Ini udah ajaran baru lagi nih. Karena enggak Bang Luga, saya bukan mengajarkan ajaran baru, jangan itu. Nanti dikirain saya lagi pengajar-pengajar yang baru lagi. saya itu bukan pengajar yang baru Bang Luga, saya nggak ada ngajarin siapapun. Jadi kita karena dialog ya. Saya nggak ada buka sekte. Abang mendampingi sebagai pengacara nanti kan. Jadi, kalau itu nggak bisa, karena semua orang butuh pengacara kan. Gimana mau bisa abang jadi pengacara hebat? Abang aja kenal Tuhan aja kurang mantap gitu loh. Jadi gini, Yesus itu, saya kasih contoh nih, Bapa itu adalah pemikiran, Yesus adalah hati, Roh Kudus adalah kuasa yang menghidupkan. Ketiganya adalah satu, pikiran, hati, dan roh, 3. Kalau Bapa berkehendak pikiran, ini Bapa nih pikiran. Misalnya Bapa bilang ambil, tapi hatinya nggak mau. Pikiran ini pun nggak berfungsi, nggak ada gunanya.
Jangan diumpamakan ke manusia, Bang Luga. Bapa itu, Allah itu tidak seperti manusia. Ya, oke. Bantahnya nanti. Gitu. Jadi Seperti begini, itulah. terkait penjelasan Bang Luga itu, aku mau tanya begini. Itu Bunda Maria sama seperti kita atau tidak? Bunda Maria nggak ada bedanya dengan saya. Oke. Bunda Maria menganggap Yesus itu Tuhan atau percaya Yesus itu Tuhan atau tidak? Percaya. Hah? Iya. Iya. Di mana itu ada di Alkitab? Lo kan dikatakan gini. Engkau akan mengandung seorang anak dan akan disebut kudus anak Allah. Kuasa Roh Kudus yang akan turun atas. Oh, jangan ditambahi. Jangan ditambahi, Bang. Ada ayatnya itu. Engkau akan mengandung, betul. Dan anak di kandungan anak Allah adalah dari Roh Allah, kan? Kudus. Ya, Dari Roh Allah, kan? Kudus. Nggak ada anak Allah dibilang. Dari Roh Kudus. Berilah namanya Yesus. Nggak ada anak Allah sih gimana? Nggak ada itu, Kita Bang. belum. Matius itu nggak ada dikatakan anak Allah. Tetapi ketika Yohanes membaptis Yesus, Nih. ah, Saya bacain ya. ah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Itu di mana? Lukas 1. Lukas 1, bukan pada saat Maria Lain lagi mengandung konteksnya. kan? Iya, maksud kita kan tadi ketika malaikat datang menemui Yusuf, ketika Yusuf ingin menceraikan Maria, lalu dia mengatakan, jangan ceraikan Maria, anak di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus, berilah dia nama Yesus. Makanya saya katakan Yesus itu ada pada saat di kandungan Bunda Maria, karena di situ dia punya nama Yesus. Sebelum dia rohnya. Lah, kita kan berbicara yang bernama Yesus itu rohnya atau manusianya? Ya semuanya dong, rohnya. Loh mana? Roh itu tidak memiliki nama, yang punya nama manusia. Ini saya bacain. Yohanes 6 ayat 2. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yesus sudah ada sebelum dia turun. Dia Iya, cuma turun dari betul. surga. Yesus itu sudah ada pada saat kapan? Yesusnya ya. Yesusnya ya. Kalau dikatakan bukan, kalau dikatakan firman Allah sudah ada setelah Yesus, betul. Sebelum Yesus, betul. Tetapi kalau dikatakan Yesus ada sebelum di kandungan Maria, itu keliru. Tetapi kalau dikatakan firman sudah ada sebelum Yesus lahir, benar. Kita harus bisa melihat yang dikatakan Yesus adalah bayi yang di kandungan Maria. Itulah Yesus. Nggak bisa Yesus kok jadi bayi sih. Semuanya Yesus lah firman. Jadi gini aja. Loh, kan saya kan mengikuti apa yang ada tertulis. Iya tertulis, tapi abang salah menafsirkan. Jadi gini, bentar gantian ngomong. Karena begini, seharusnya kalau memang yang ditunjuk itu adalah tentang ketuhanan Yesus, harusnya di dalam Alkitab itu, aku adalah Bapa. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus itu adalah Allah, aku adalah Allah. Aku adalah Bapa. Harusnya begitu dong. Tapi kenapa ada aku dan? Aku dan. Tanpa anak. Sekarang kembali lagi saya tanya lagi. Tanpa anak, seandainya anak ini tidak mau mengikuti perintah Bapa, apakah Bapa bisa jadi Tuhan? Nggak bisa. Karena apa? Sebab Allah yang mengutus. Kalau diutus itu nggak bisa membelot, nggak bisa kayak kita. Udah dikasih amanah, malah korupsi. Nggak bisa begitu kalau yang diutus Allah. Gini, misalnya nih, supaya kita tahu siapa Lihat Yesus. Lihat Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus diutus, dia membelot, dimakan sama ikan kan? Ya, seandainya Nggak bisa Yesus membelot. Yesus membelot nih sama Bapa nih. Nggak bisa. Karena apa? Yesus diutus bukan untuk membelot. Seandainya Tidak bisa kita berandai-andai. Karena apa? Yesus itu utusan Allah. Berarti, kita ini siapa berandai-andai tentang utusan Allah? Gini. Seandainya Yesus tidak mau Seandainya Bang Luga. Kok jadi nggak bisa, nggak bisa Bang Luga. Nggak bisa. Pertanyaan itu tidak akan mungkin terjadi, makanya tidak bisa dijawab. Saya yang bertanya, bukan Yesus yang bertanya. Kan suka-suka saya. Iya. Lah iya, tetapi terserah Bang Luga bertanya, seandainya saya jawab. Tidak ada jawabannya, karena Yesus tidak membelot, karena Yesus diutus bukan untuk membelot. Nah, itu jawabannya. Nah, jadi jelas dengan pertanyaan itu Anda udah kalah. Ya? Loh, dengan jawaban itu, pertanyaan Anda sudah tidak diakui oleh siapapun. Bagaimana mungkin menanyakan yang tidak terjadi? Coba Bang Luga bertanya tentang apa yang tidak terjadi. Apa yang bisa dijawab? Pertanyaan itu kan bukan untuk membatalkan. Iya. Tuhan, tapi kan bentar dulu, diam dulu, jangan dipotong-potong. Gini, pertanyaan itu kan hanya untuk menunjukkan
bahwa berandai. Bang Luga kan berandai kan? Iya, bisa jadi seorang berandai itu bisa. Misalnya gini, apakah Nah. Tuhan bisa jadi, nih, saya kasih contoh nih. Apakah Bapak bisa menjadi Tuhan kalau saya tidak mengakui dia? Oh, tetap. Nah, kalau itu aja Anda bisa berandai-andai kan? Nah, Oh, itu sekarang, bukan berandai. Itu apakah bisa? nah, Beda dengan berandai. Berandai ini sekarang- begini Bang Luga. Si Bobson itu kulitnya hitam. Seandainya si Bobson kulit putih, itu ya. Berarti pertanyaan Bang Luga itu berbeda dari ikutin fakta, Anda. berbeda dari kenyataan. Apakah, sekarang saya tanya, apakah Allah Bapa bisa menjadikan langit dan bumi tanpa Yesus? Bisa. Salah, udah Bisa, Salah. udah tercipta Udah. kok tanpa Yesus. udah keok, udah kalah, udah Oh, kalah, udah. Jadi ya hanya kalau sampai itu di situ. kalau itu tergantung Nah. Bang Luga, karena Iya. saya juga nggak mencari kalah menang. Saya kan Betul, hanya betul. menjawab. Gitu. Jadi Kalau kita cari dari- kalah menang bukan di sini di pilkada. Iya, dari Bang, aku dari, boleh, Bang. dari pertanyaan itu sudah menunjukkan bahwa memang pemahaman abang ini sampai di sini kan. Nah, jadi Oh ya, ya. makanya sengaja saya tanya itu, bisa nggak Bapak menciptakan bumi tanpa Yesus? Abang bilang bisa. Nah, itu salah. Bisa. Dan Itu salah. sudah terjadi. Pada saat Bapa menciptakan bumi, itu tidak ada Yesus. Nah, Yesus itu disitulah ada berarti setelah di dalam kandungan Maria, kan saya sudah katakan tadi. berarti abang ini cocok jadi Islam sebenarnya. Lah, ya Karena kalau menurut Bang Luga begitu, ya apa boleh buat menurut Bang Luga ya. Amin. Amin. Ya, kalau menurut Bang Luga begitu apa boleh buat? Itu kan menurut, ya silakan lah. Iya. Ya. Bang PSS. Ya. Bang PSS. Gak bosan-bosan aku balik lagi ke Yohanes tadi, Bang. Silakan ngobrol dulu ya. Kenapa menurut Abang itu bahwa firman Allah itu bukan satu hakikat dengan Allah gitu, Bang? Enggak, bukan, karena Allah itu hakikatnya satu. Allah ya Allah. Tetapi kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, itulah ini semua. Bahagian dari keagungannya, kebesarannya, kedahsyatannya, mahanya itu tadi. Ada firman, ada malaikat, ada Roh Kudus, ada mujizat. Itu semua adalah kebesaran Allah. Tetapi hakikat itu tidak ada yang menandingi atau memiliki hakikat yang sama seperti Allah. Jadi firman Allah itu menurut Abang bukan sehakikat dengan Allah, Bang? Bukan. Lebih kecil dari Allah. Kalau sehakikat, harus sama besar dong. Bukan masalah itu, Bang. Bukan sama besar itu, Bang. Tapi kan firman tanpa Allah kan memang nggak mungkin. Tapi apakah Ya. Allah juga pernah tanpa firman, Bang? Oh, bisa jadi karena dia segala-galanya. Dia maha segalanya. Bukan bisa jadi, Bang. Maksudku kan kita berpatokan pada Alkitab. Apakah Allah pernah nggak berfirman gitu, Bang? Loh, bisa? Yang mana, Bang? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa berfirman. Pada mulanya, Bang. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Tanpa firman. Lalu, tanpa firman, Bang, ya? Lalu Nah, itu bukti tanpa firman Allah bisa menciptakan. gini, Bang, maksudku berarti firman itu apakah diciptakan, Bang? Jadi, Bang. Firman itu tidak diciptakan. Firman itu ada dalam diri Allah itu. Ada dalam diri Allah, Bang. Apakah itu bisa jadi bahwa itu ada Allah, Bang? Kan itu ada dalam diri Allah, Bang. Contoh ya, di dalam diri saya ini ada tangan. Apakah tangan ini bisa dikatakan Bobson? Enggak, tangan itu kan Enggak. nggak dalam diri Abang. Kan di luar Loh. itu, Bang. Ini kan Dalam bagian dari contoh diri jantung. dong. Contoh suara jantung. Abang. Yang gampangnya suara aja lah, Bang. Suara Abang Nah, lah. jadi begini, banyak orang, ya menurut saya ya, banyak orang terjebak dengan firman ini seolah-olah firman ini suara. Jadi firman itu apa, Bang? Kehendak. Jadi ketika Musa ngobrol dengan Tuhan itu firman atau bukan, Bang? Itu kehendak yang disampaikan melalui suara. Jadi suara bukan, Bang, itu firman itu, Bang? Bukan, firman itu bukan suara. Firman itu bisa berbentuk suara. Bisa berbentuk suara. Tapi, Bang, Iya, selama karena ini kehendaknya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bang Boson, sorry ya, aku keluar dulu ya. Mohon maaf nih. Makasih semuanya ya. Selamat malam. Siap Bang. Ya. Nanti kita bisa lanjut ya, Bang ya. Siap Bang Luga. ya, Bang. Udah kalah Bang Luga tadi mengaku itu. Enggak sih, enggak cari mana kalah, cuman kan pemahaman Iya. itu kan perlu di sharing-sharing kan, gimana bisa Iya. mendapatkan pemahaman itu, gimana aku dan pemahamanku kan aku juga penasaran gitu loh. Kan Ya, apalagi Abang, sebenarnya Bang Bob itu sudah benar bahwasannya firman itu bukan Suara. suara, Bukan perkataan. Karena begini, sebentar Pak. Karena begini. Coba kita baca tentang Abraham. Pada saat itu Allah menunjukkan dirinya seperti manusia ya, menampakkan diri melalui wujud manusia. Lalu Allah itu datang bicara kepada Abraham. Di situ bukan dikatakan Allah berfirman kepada Abraham.
Berarti firman itu bukan semua tentang bicara, tentang suara, tentang perkataan, tidak. Tetapi di mana ada kehendak Allah, di situ ada firman Allah. Jadi Bang, jadi ibaratnya suara itu bukan firman Bang. Suara yang mana dulu? Ya suara dari perkataan Allah lah Bang. Perkataan Allah itu menjadi firman karena itu kehendak Allah yang disampaikan melalui firman. Melalui suara, melalui bahasa. Iya enggak, jadi biar nggak muter-muter gini Bang. Jadi kan suara itu kan, apakah itu bisa disebut firman juga Bang? Itu aja Bang. Suara itu adalah firman Allah, tetapi firman Allah bukan suara saja. Iya, tapi kan Abang sepakat kan suara itu ada firman Allah juga kan? Iya, tetapi firman Allah bukan suara saja ya. Bukan Ya, suara saja. Oke Bang. Jadi kan kembali pada Yohanes tadi Bang. Misalnya itu tuh apa suara Allah itu kan adalah Allah itu sendiri Bang. Berarti benar dong Yesus itu Tuhan Bang. Oh enggak, bukan. Jadi yang kehendak Allah itu bukan berarti Allah. Tetapi di situ ditunjukkan kehendak Allah itu bersumber dari Allah. Berarti Yohanes 1 ayat 1 itu salah dong Bang. Itu sudah benar. Memahaminya yang keliru. Tapi Menurut Bang, saya. kata-kata ini Bang. Firman itu adalah Allah Bang. Iya, apakah Allah itu adalah firman? Allah itu bukan firman Bang. Allah itu roh. Tapi kan dia bilang firman itu adalah Allah Bang. Berarti firman itu menunjukkan bagian dari Allah. Iya, memang kalau dari antara Allah, firman, makanya kalau antara firman dengan dengar, kalau Allah firman itu satu hakikat dengan Allah, maka ketika firman adalah Allah, maka Allah adalah firman. Itu kalau satu hakikat. Enggak Bang. Bobson adalah manusia. Manusia adalah Bobson. Satu hakikat kan? Bang. Bukan Bang, maksudnya itu satu hakikat itu bahwa firman itu berasal dari dalam diri Allah itu sendiri Bang. Betul, kalau itu betul. Lantas ketika bersumber dari diri Allah, maka yang bersumber dari diri Allah itu menjadi Tuhan? Iya Bang, kan itu kan Allah Bang. Manusia bersumber dari diri Allah atau bukan? Dari tanah Bang. Itu berarti kita ini tercipta karena tanah, begitu? Awalnya dari tanah. Kita ini bukan diciptakan Bang, kita ini keturunan dari manusia yang diciptakan dari tanah Bang. Iya, tanah itu